Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 210, bukan kau yang dipermalukan. Apa keuntungan yang kau dapatkan dengan menentangku? Kamu tidak memiliki nama keluarga yang sama dengan kami. Tiba-tiba, kamu datang ke keluarga kami. Namun, kamu tidak memohon kami untuk menerimamu dengan baik dan kamu bahkan bertindak sembrono. Mengapa aku tidak boleh menentangmu? Lagi pula, tidakkah kamu pikir kamu merampas apa yang menjadi milik Ruoyi? Chen Suyun mengatakan semuanya dengan benar. Dia tampak seperti orang yang tepat di sana. Namun, dia tidak dapat menahannya mengingat Mu Qi sekarang menghalangi jalan Ruoyi. Apakah kamu tahu apa yang diinginkan Ruoyi? Mu Qi tersenyum dingin dan bertanya padanya. Kamu tidak perlu repot-repot memikirkannya. Itu karena kamu harus membiarkannya menjadi apapun yang diinginkannya. Chen Suyun berkata bahwa Qi sombong. Namun, tampaknya sebaliknya. Jangan bilang aku tidak toleran. Bahkan jika aku membiarkannya, Ruoyi mungkin tidak bisa menerimanya dengan sepenuh hati. Kemudian, dia mendorong Chen Suyun menjauh. Tunggu saja dan lihat saja. Pasti akan ada adegan menarik malam ini. Mu Qi masih bisa mendengar suara sarkastis Chen Suyun di belakangnya. Kemudian, dia masuk ke dalam rumah dan datang ke ruang kerja kakek Sen. Kakek, kenapa kamu marah? Kakek Sen bertanya padanya. Apa yang terjadi? Tidak baik jika keluarga Seng melihatmu seperti ini. Mu Qi tidak mengeluhkannya di depan kakek Sen. Namun, dia mengirim pesan kepada Seng Xiao. Bibi ketiga pergi ke keluarga Seng kemarin dan mengutukku di depan ibumu. Xiao, apakah ibumu akan membenciku karena ini? Seng Xiao tiba-tiba tertawa terbahak-bahak saat membaca pesan itu. Mengapa kamu begitu takut? Apakah kamu akan sangat terluka jika ibuku tidak menyukaimu? Ya, aku akan sangat sedih karena dia ibumu. Aku ingin dia menyukaiku. Jangan khawatir. Jika seseorang melakukan hal semacam itu kepadamu, bukan kamu yang akan dipermalukan. Percayalah padaku, oke. Seng Xiao mengemukakan pendapatnya yang tegas. Tentu saja aku tahu bagaimana ibuku. Baiklah, aku percaya padamu. Karena semua itu sudah terjadi dan Chen Suyun bertindak tidak tahu malu, dia hanya bisa mengandalkan akalnya sekarang. Namun, dia akan membicarakannya dengan bibi ketiga nanti. Mu Qi merasa lebih baik saat dia berpikir seperti itu. Tidak ada gunanya jika suasana hatinya yang baik dirusak oleh sampah seperti itu. Yang lain tidak menyadarinya. Namun, Mu Qi bukan satu-satunya yang merasa gugup saat tahu Mama Seng akan datang ke keluarga Sen. Sen Ruoyi juga merasa gugup. Dia ingin meninggalkan kesan yang baik di depan Mama Seng karena dia menyukai Seng Xiao. Jika dia ingin bersama Seng Xiao, dia harus disukai oleh keluarga Seng. Jadi, dia merasa bahwa dia harus lebih menyenangkan Mama Seng daripada Mu Qi. Sebelum Mama Seng datang ke keluarga Sen, Sen Ruoyi mengunci diri di kamar dan mulai berdandan dengan baik. Setelah beberapa saat, dia keluar dari kamar tidur dan membuat Chen Suyun takut. Putriku, mengapa kamu berpakaian seperti itu? Bukankah ada tamu istimewa yang datang berkunjung? Jadi, aku berdandan dengan baik. Sen Ruoyi berbalik dan menunjukkannya kepada ibunya. Indah. Tentu saja. Chen Suyun menghela napas. Putrinya memang unik. Bagaimana mungkin putrinya tidak secantik Mu Qi mengingat bentuk dan penampilannya? Tapi, jalan kecil itu sekarang adalah kesayangan kakek Sen. Betapa butanya yang lain. Sen Ruoyi mengenakan gaun panjang berwarna kuning. Gaun itu memperlihatkan lekuk tubuhnya yang indah. Ia tampak tidak berbeda dengan seorang selebriti karena riasannya yang indah dan perhiasannya yang mewah. Tapi, agak berlebihan berdandan seperti itu di rumah. Akan tetapi, Chen Suyun merasa itu sudah tepat, karena Mu Qi tidak akan terlalu sering muncul di hadapan Sen Ruoyi. Tak lama kemudian, Sen Ruoyi pergi ke ruang tamu. Yang lain merasa agak aneh saat melihat betapa megahnya dia berdandan. Namun, Mu Qi dapat mengerti mengapa Sen Ruoyi bersikap seperti itu. Itu karena Sen Ruoyi ingin meninggalkan kesan yang baik di hadapan ibu Seng Xiao. Qi, lihatlah sepupumu. Sepertinya dia akan berjalan di karpet merah, berdandan seperti itu. Huang Yu tersenyum di samping Mu Qi. Lihatlah betapa polosnya dirimu. Mu Qi memperhatikan dirinya sendiri. Dia mengenakan rok pendek berwarna putih. Meskipun tidak mewah, rok itu membuatnya tampak agak imut dan ceria. Dia pun tersenyum. Menurutku ini cukup bagus. Ya, itu bagus, tetapi tidak elok jika Anda melebih-lebihkan atau kurang dari yang diharapkan. Chen Suyun memperhatikan bahwa Mu Qi sedang membicarakan putrinya dengan Huang Yu. Mengapa? Apakah mereka cemburu? Mu Qi tidak ingin repot-repot dengan bibi ketiga, karena bibi ketiga sudah menunggu pemandangan yang bagus sepanjang malam. Namun, bibi ketiga mungkin tidak mendapatkan apa yang diinginkannya sesuai dengan apa yang dikatakan Seng Xiao. Di sisi lain, bibi ketiga sendirilah yang akan menjadi orang yang dipermalukan. Tak lama kemudian, pukul 7 malam. Huang Yu telah memerintahkan koki untuk menyiapkan pesta besar. Mereka menunggu kedatangan Mama Seng agar dapat mulai menikmati pesta.
Jadi, mereka semua menunggu untuk menyambut tamu istimewa di ruang tamu sekarang. Mama Seng tepat waktu. Pada pukul 7:04, sebuah mobil mewah tiba di rumah keluarga Sen. Ia bahkan membawa hadiah. Ia sangat perhatian. Tuan Sen, Mama Seng menghampiri kakek Sen dan menjabat tangannya. Sudah lama sekali kita tidak bertemu. Apa kabar? Itulah pertama kalinya Mukiki bertemu dengan Ibu Seng Xiao. Kesan pertamanya terhadap Mama Seng cukup baik. Mama Seng sangat anggun. Saat itu, ia mengenakan congsam. Sikapnya anggun dan anggun. Tentu saja, ia tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa lainnya. Terlebih lagi, Seng Xiao tampak seperti ibunya. Rambutnya agak panjang dan sedikit keriting. Selain itu, kulitnya cerah dan muda. Dia tampak cukup menawan mengingat usianya. Jelas terlihat betapa dia merawat dirinya sendiri. Keluarga Sen sibuk menyapa Mama Seng, termasuk Sen Ruei. Ia menghampiri Mama Seng dan memegang tangannya. Ia lalu berkata, "Bibi, sudah lama sekali Anda tidak bertemu dengan saya. Kenapa kamu memanggilku Bibi? Itu salah. Mama Seng bisa dianggap sebagai nenek bagi Ruei mengingat hubungan mereka. Tapi, kamu masih sangat muda. Bagaimana mungkin aku memanggilmu nenekku?" Sen Ruei langsung membalas kakeknya. "Manis sekali omonganmu." Mama Seng menepuk tangan Sen Ruei dan memujinya. Saat itu, Mama Seng melihat Mukiki yang berdiri di samping kakek Sen. Dia adalah gadis yang selama ini selalu dia dengar rumornya. "Apakah kamu Kiki? Kiki, cepat sambut dia." Kakek Sen segera berkata. Seng Xiao juga harus patuh. Jangan bersikap tidak sopan di sini. Jadi, apakah dia juga memanggil Mama Seng dengan sebutan neneknya? Mukiki tidak sanggup mengatakannya. Akhirnya, dia berkata, "Bibi yang cantik. Kenapa kamu sama seperti Ruei? Bagaimana mungkin kamu bersikap kasar?" Kakek Sen tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahinya. "Tuan Sen, jangan ganggu mereka." Kemudian, Mama Seng melambaikan tangannya ke arah Mukiki. "Kemarilah, biarkan aku melihatmu lebih dekat. Aku ingin melihat seperti apa dirimu sehingga anakku begitu protektif padamu." Sebenarnya, Mukiki memang cukup gugup. Telapak tangannya dipenuhi keringat. Namun, Mama Seng memang bukan orang biasa. Dia tidak terlihat merendahkan atau galak. Mukiki pergi menuju Mama Seng. Mama Seng mengulurkan tangannya dan membelai rambut Mukiki. Ia lalu tersenyum. Gadis kecil ini tampaknya cukup jenaka. Matanya memang sangat jernih. Chen Suyun melihatnya. Itu tidak benar. Mengapa Mama Seng tidak menamparkan Mukiki secara langsung?